Mari jemaat Tuhan, kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapak dan Saudara, kami bersyukur kami sudah tinggal dalam terang-Mu, kami Engkau bawa dari kegelapan kepada terang-Mu, dan ketika kami punya kesempatan untuk membaca merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, sekali lagi itu adalah terang yang Kau berikan kepada kami sehingga kami punya tuntunan dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kami sekali lagi mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami dengan rendah hati dan mengerti firman yang Kau berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan, boleh menyampaikan kebenaran-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saya pagi hari ini bisa melayani Tuhan setelah hari Rabu lalu mengalami insiden yang cukup mengganggu aktivitas. Dan kalau hari ini bisa melayani Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat perhatian jemaat, doa, kirim makanan, bantuan. Biarlah Tuhan yang membalas. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini dari surat Galatia pasal yang kelima. Kita membaca ayat 1 sampai 6 saja. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Jika jemaat sudah menemukannya, saya rindu kita bisa membacanya bersama-sama, baik para pelayan yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Surat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kemerdekaan Kristen 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, 2 hari lagi, hari Selasa, kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi sesungguhnya bukan di hari itu Indonesia benar-benar merdeka sepenuhnya. Kenapa? Karena setelah hari itu ada banyak peristiwa yang harus dilakukan demi mengukuhkan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada beberapa yang menjadi contoh, Bapak Ibu ya. Ini pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi tanggal 15 Oktober tahun 1945 yang kemudian diperingati dengan Tugu Muda ya kalau nggak salah di Semarang. Nanti tolong orang Semarang koreksi saya kalau salah ya. Habis itu ajak ke sana. Itu di Semarang, 5 hari 15 Oktober. Tanggal 20-nya kemudian ada peristiwa Palagan Ambarawa di Ambarawa, sedikit dekat dengan Semarang. Di tahun yang sama, tahun 1945. Atau yang kita kenal dengan Hari Pahlawan, 10 November 1945 di Surabaya. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Upaya-upaya untuk mengukuhkan kemerdekaan Indonesia itu terus terjadi sampai tahun 1949 pada kalau nggak salah perjanjian Linggarjati kalau nggak salah. Jadi selama tahun 45 sampai 49 itu diadakan berbagai upaya untuk mengukuhkan kemerdekaan Indonesia dari perang terbuka,
pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sampai kemudian menjadi TNI. Kemudian berbagai rangkaian rentetan perjanjian dengan tentara Belanda, dengan sekutu, untuk sampai kemudian mencapai benar-benar merdeka sampai tahun 1949. Pada akhirnya kita mendapati bahwa kemerdekaan tidak serta-merta didapatkan. Perlu upaya-upaya tambahan untuk memastikan kemerdekaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, upaya-upaya ini diperlukan supaya 17 Agustus 45 itu bisa benar-benar terjadi secara mantap gitu. Supaya kemerdekaan itu mantap, supaya kemerdekaan itu sah, supaya kemerdekaan itu benar-benar terasa, dan membutuhkan 4 tahun setelahnya untuk memantapkan kemerdekaan yang diproklamasikan tahun 45 itu. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah mantap dalam kemerdekaan. Tentu kita menyadari bahwa ini tidak berkaitan langsung dengan kemerdekaan Indonesia. Saya mau mengajak kita mengartikan secara singkat saja, secara sederhana saja, karena kalau dibahas akan menjadi hal yang panjang sekali, bahwa arti dari kemerdekaan kita cukup memahaminya sebagai keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, tentu ini bisa dijelaskan dengan sangat panjang, tetapi kita menerima hal ini sebagai sebuah kesimpulan awal supaya memudahkan kita. Maka setiap kali saya membahas tentang kemerdekaan, ingatlah hal ini, bahwa kemerdekaan yang sedang dibahas hari ini adalah keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari teks yang kita baca, kita mendapati bahwa jemaat Galatia adalah orang-orang Kristen yang sudah merdeka, sekali lagi sudah menerima Injil keselamatan di dalam Kristus. Di pasal 5 ayat 1 Paulus menyatakan dengan jelas, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sudah merdeka, maka Paulus katakan supaya sungguh-sungguh kemerdekaan itu harus Kristus yang memerdekakan kita. Tetapi tampaknya Bapak Ibu Saudara, di tengah kemerdekaan orang Kristen Galatia, ada upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat orang-orang ini merasa mantap dalam kemerdekaan mereka. Ada upaya-upaya tambahan yang tampaknya sedang dilakukan. Apa itu? Tentang sunat di jemaat, di tengah-tengah jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca surat Galatia dari awal sampai akhir, itu ada satu topik yang cukup sering muncul, yaitu tentang bagaimana orang-orang Galatia itu menyunatkan dirinya atau diajak untuk menyunatkan dirinya oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka saya rasa ini menjadi sebuah problem penting di tengah-tengah jemaat Galatia, dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita. Apa sebenarnya sunat? Bapak Ibu Saudara, sunat merupakan sebuah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham yang kemudian dilakukan turun-temurun oleh semua laki-laki keturunan Abraham. Dalam hal ini bangsa Yahudi. Sebagai tanda bahwa mereka terikat kepada perjanjian Allah dengan Abraham. Atau kalau kita mau persingkat lagi, kemudian sunat itu sebagai tanda bahwa orang yang melakukannya itu terikat untuk menganut agama Yahudi. Dan kita tahu bahwa agama Yahudi memegang teguh hukum Taurat. Keturunan Abraham yang kemudian menjadi satu bangsa Israel, bangsa Yahudi itu memegang teguh hukum Taurat. Itu hukum yang mengatur kehidupan sosial, hukum yang mengatur kehidupan beragama, hukum yang mengatur kehidupan pribadi orang-orang Yahudi. Pada perkembangannya bahkan guru-guru agama Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu menerjemahkan hukum Taurat yang Allah berikan kepada orang Israel pada masa yang lalu itu menjadi 600 lebih bulir tambahan aturan-aturan hukum Taurat. Jadi orang Israel itu hidupnya diikat dengan hukum Taurat. Mereka harus menuruti hukum itu, bahkan hukum yang kemudian dijelaskan dalam 600 lebih bulir hukum tambahan berdasarkan hukum Taurat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang
kemudian menyunatkan dirinya, sunat yang merupakan sebuah tanda perjanjian itu, maka secara sadar dan otomatis orang tersebut mengikatkan dirinya untuk mengikuti aturan-aturan hukum Taurat, termasuk yang 600 lebih itu sendiri. Orang menyatakan dirinya terikat dengan janji bahwa dia akan menuruti seluruh, sekali lagi, seluruh isi hukum Taurat. Sunat merupakan tanda bahwa seseorang mengikatkan dirinya untuk menuruti seluruh isi hukum Taurat. Yang menjadi hal menarik kemudian jemaat Kristen di Galatia, dan tentu setiap kita tidak mungkin terlepas dari agama Yahudi. Di Galatia secara khusus, kenapa? Karena Galatia, jemaat Kristen di Galatia itu dibentuk oleh seseorang yang dahulu sebelumnya merupakan seorang pengajar agama Yahudi, yaitu Paulus sendiri. Ya, Bapak Ibu, perjalanan Paulus yang pertama itu Paulus mendirikan gereja di Galatia. Kita tahu Paulus sebelumnya merupakan seorang tokoh agama Yahudi yang begitu luar biasa. Galatia 1 pasal 1 ayat 13 dan 14 itu pengakuan Paulus tentang seberapa Yahudi dia. Saya bacakan buat kita. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini pengakuan Paulus sendiri. Paulus yang membentuk gereja di Galatia, dia mengaku bahwa sebelumnya dia adalah orang Yahudi. Dan bahkan orang Yahudi yang begitu taat, yang lebih maju dari banyak orang Yahudi yang lainnya. Nah Bapak Ibu, ketidakmungkinan terlepas dari pengaruh Yahudi inilah yang mungkin membuat satu ajaran tentang sunat itu beredar di tengah-tengah jemaat di Galatia. Kita tahu bahwa Paulus karirnya adalah memberitakan Injil, memberitakan kekristenan kepada orang-orang di luar Yahudi. Kalau kita membaca pengakuan-pengakuan Paulus, kalau kita membaca perjalanan Paulus di Kisah Rasul, kemudian kita mendapati bahwa Paulus memang fokusnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar agama, di luar suku Yahudi. Tetapi di Galatia hampir tidak mungkin tidak ditemukan pengaruh Yahudi. Salah satunya kita mendapati bahwa masih ada orang-orang yang mencoba memberikan pengaruh agama Yahudi itu kepada orang-orang Kristen di sana yang sudah merdeka, yang sudah diselamatkan. Salah satu pengaruhnya adalah mengajak orang-orang untuk sunat. Mengajak orang-orang percaya, mengajak orang-orang Kristen untuk melakukan ritual sunat. Ritual perjanjian untuk mengikuti hukum Taurat itu. Nah Bapak Ibu, saya melihat hal ini sebagai sebuah upaya tambahan yang dilakukan oleh beberapa orang, entah itu yang mengajarkan ataupun yang melakukan sunat di tengah-tengah jemaat Yahudi, sebagai upaya tambahan untuk mereka mengukuhkan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Seolah-olah mereka percaya bahwa oke, kamu boleh percaya kepada Kristus, kamu boleh Kristen, tapi kamu harus tetap sunat. Seperti itu. Supaya jelas, supaya kamu terhitung sebagai orang-orang umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi. Seolah-olah ini merupakan sebuah upaya untuk mengatakan bahwa seperti kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 tadi, itu masih butuh 4 tahun dan upaya-upaya lainnya untuk memantapkannya. Demikian juga dengan sunat ini, dianggap sebagai sebuah upaya untuk memantapkan keselamatan yang sudah terlebih dahulu diterima oleh jemaat Galatia. Nah Bapak Ibu, Paulus kemudian menegur dengan keras praktik ini.
menegur dengan keras praktik sunat yang dilakukan di antara orang-orang Kristen Galatia. Paulus menyatakan praktik ini sebagai sebuah tindakan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa orang-orang jemaat Kristen di Galatia. Kenapa kita membaca di pasal 5 ayat yang ketiga? Ayat 2 dan ayat ketiga. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau engkau menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadaku, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sunat merupakan sebuah tanda seseorang terikat dengan perjanjian tersebut. Maka ketika seseorang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, lalu dia menyunatkan dirinya, itu bukan sekedar sunat secara biologis sebenarnya, tetapi itu merupakan sebuah bentuk bahwa dia mau mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang sudah Kristus batalkan, yang sudah Kristus genapi, yang sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Maka tidak heran kemudian di pasal 1 di situ Paulus dengan sangat heran betapa orang-orang Kristen di Galatia itu kok mau-maunya sudah dimerdekakan dalam Kristus, tidak perlu lagi melakukan tuntutan hukum Taurat. Ini dengan sukarela menyunatkan diri yang artinya harus mengikuti lagi hukum Taurat itu. Ayat 3 ya. Sekali lagi aku katakan kepadaku, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus mau mengatakan kalau kamu sunat lagi, kalau kamu memilih untuk bersunat ketika kamu sudah percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya kamu sedang meninggalkan Kristus dan kembali kepada hukum Taurat. Kamu meninggalkan kemerdekaan di dalam Kristus. Kamu meninggalkan manfaat yang kamu dapatkan di dalam ketaatan Kristus itu untuk kembali menjadi budak dari hukum Taurat. Untuk kembali susah payah berusaha menaati hukum Taurat, seluruh hukum Taurat, seluruh hukum yang mustahil untuk dilakukan oleh orang percaya secara sempurna. Seseorang kembali mengikatkan dirinya kepada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini nampak sebagai sebuah bentuk tidak menghargai anugerah Kristus atau bahkan mungkin menolak anugerah Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat, melainkan kebenaran Kristus yang kemudian akan diperhitungkan kepada orang percaya. Demikian juga dengan orang-orang Galatia. Mereka tidak perlu lagi hidup menurut hukum Taurat. Mereka hidup menurut aturan-aturan yang kemudian dijelaskan oleh Kristus dalam ajarannya. Bapak Ibu Saudara, sunat ini merupakan sebuah hal yang berbahaya bagi kehidupan kerohanian dan keselamatan orang percaya di Galatia. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang-orang Galatia masih mau disunat? Kenapa mereka masih tergoda untuk melakukan sunat hal itu? Bapak Ibu Saudara, sunat itu diyakini sebagai sebuah praktik ritual yang sifatnya pamungkas, yang paling atas, yang paling superior. Ada orang-orang yang di pasal 1, kalau Bapak Ibu Saudara baca, ada orang-orang yang mengajarkan sebuah Injil yang lain. Yang dengan Injil lain tuh ya tadi yang saya katakan di awal bahwa kalau kamu sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu masih harus tetap disunat. Sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai sebuah ritual tambahan untuk kepercayaanmu kepada Kristus itu. Maka mungkin ajaran itu tersebar dan kemudian hoax itu diterima sebagai kebenaran oleh orang-orang Kristen Yahudi dan mereka kemudian, oh ya, masuk akal sih, masuk akal kan dulu juga orang-orang Kristen adalah orang-orang Yahudi, jadi okelah kita ikutin. Mungkin seperti itu. Atau
Karena pengaruh Yahudi yang masih begitu besar di antara jemaat Kristen mula-mula, maka orang-orang menjadi takut kalau enggak ikut tradisi Yahudi, kalau enggak ikut ajaran Yahudi, mereka akan mendapat satu hal yang membahayakan. Peristiwa soal takut terhadap orang-orang Yahudi ini juga terjadi di Galatia, Bapak Ibu Saudara ya. Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas itu nama lain dari Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ya, Petrus makan sehidangan dengan saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, rombongannya Yakobus yang adalah orang Yahudi, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini Paulus menuliskan Petrus, Kefas itu takut kepada orang-orang Yahudi ketika ia didapati makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dalam hal ini adalah orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, sedemikian kuatnya pengaruh Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang yang selalu memisahkan dirinya dari bangsa-bangsa lain. Mereka selalu merasa dirinya berbeda dari bangsa lain. Maka mereka cenderung menghakimi bangsa lain. Oh, kamu bukan bangsa pilihan Tuhan, kamu dikutuk Tuhan, bahan bakar neraka, gitu-gitu. Nah, ketika kemudian Petrus itu makan sehidangan dengan bangsa bukan Yahudi, dan kemudian datang Yakobus dari Yerusalem. Yakobus juga saudaranya Tuhan Yesus yang merupakan orang Yahudi. Petrus takut, aduh ini bahaya nih, orang-orang Yahudi lihat saya makan sama orang-orang yang non-Yahudi. Oke lah, minggir dulu. Nah, mungkin ketakutan ini juga terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen di Galatia, bahwa mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang pengaruhnya masih kuat terhadap kekristenan masa itu. Ajaran yang salah dan ketakutan kemudian membuat orang-orang Kristen di Galatia dan diajarkan kepada mereka bahwa sunat itu sebagai sebuah ritual pamungkas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para pengajar-pengajar sesat ini yang memberitakan Injil yang lain, seperti yang kita baca di pasal 1, itu mengatakan bahwa kalau kamu sudah disunat, kamu terlepas dari tanggung jawab moral yang lain. Kamu nggak perlu mengikuti hukum Taurat yang lain. Cukup sunat saja, nanti yang lain itu diperhitungkan dengan sunatmu itu. Seolah-olah sunat menjadi sebuah ritual yang menjamin keselamatan. Ritual yang superior yang bahkan tidak perlu melakukan ritual yang lainnya, cukup sunat saja. Paulus kemudian menjelaskan bahwa tidak begitu pola pikirnya, bahwa tidak ada satu ritual pun yang dapat memastikan kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada satu ritual pun yang dapat memastikan keselamatan selain daripada kebenaran Kristus itu sendiri. Saya bacakan pasal 5 ayat 5 sampai 6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, tadi orang-orang Kristen di Galatia meyakini bahwa sunat itu merupakan sebuah ritual yang akan mempengaruhi keselamatan mereka. Sebuah ritual yang memantapkan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Tetapi di ayat 5 dan 6 Paulus menegaskan kembali. Oleh roh Allah itu sendiri, di dalam Yesus Kristus itu sendirilah kebenaran dapat terjadi di dalam diri orang percaya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini?
Paulus menyatakan sebuah kebenaran yang sifatnya eskatologis. Artinya sebuah kebenaran yang kelak akan diperhitungkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian artinya kebenaran itu tidak terjadi saat ini? Karena sifatnya kelak, sifatnya nanti, sifatnya eskatologis. Tidak Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang bersifat eskatologis itu justru artinya kebenaran yang statusnya akan tetap sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia. Ibaratnya gini, bahwa kita hari ini hidup dalam dunia yang terus berubah. Prinsip-prinsip yang dahulu dianggap benar, hari demi hari mulai dianggap suatu hal yang nggak apa-apalah. Prinsip-prinsip yang dahulu dianggap salah, hari demi hari semakin dianggap sesuatu yang nggak apa-apalah. Kebenaran itu semakin relatif hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak contohnya dulu bicara soal tato itu sangat tabu gitu. Tapi hari ini kita bisa bebas melihat di media artis-artis tatoan sepanjang sekujur tubuh dan itu biasa-biasa aja. Atau norma-norma lain yang dulu mungkin dianggap hal yang enggak benar tapi hari ini bisa diterima di masyarakat. Mungkin teman-teman pemuda dan remaja terbiasa dengan media yang menampilkan bukan dari barat tapi di Indonesia yang menampilkan hal-hal yang dulu tampaknya tidak baik dilakukan di Indonesia tapi hari ini dilakukan di Indonesia. Kebenaran itu selalu luntur nilainya. Tetapi kebenaran yang Paulus sampaikan di sini itu sebuah kebenaran yang sampai nanti sifatnya masih sama. Kebenaran yang kualitasnya masih akan sama sampai kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang percaya kepadanya dan seluruh dunia. Kebenaran inilah yang Paulus katakan di ayat yang kelima. Kamu menantikan kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran yang sifatnya masih sama, kebenaran yang kualitasnya masih sama sampai kelak Kristus datang ke dunia untuk menghakimi setiap manusia, itu adalah bentuk kemerdekaan yang mantap. Itu adalah bentuk kemantapan dari kemerdekaan. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Sesuatu yang mantap, sesuatu yang tidak berubah. Dan kemantapan kebenaran itu tidak didapatkan melalui ritual. Dalam hal ini sunat yang sedang Paulus kritik. Tetapi kemantapan kebenaran itu didapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Bukan soal bersunat atau tidaknya kemerdekaan itu menjadi mantap. Tetapi soal ada Kristus atau tidak yang mengerjakan kebenaran itu. Sebagai hal yang mengingatkan kita bahwa manusia, kita yang percaya kepada Kristus tidak benar dari diri kita sendiri. Tetapi kita dibenarkan oleh Kristus. Kita salah, Kristus benar. Dan ketika Kristus dihukum mati di kayu salib, sebagai orang bersalah, tetapi juga sebagai orang benar, kebenarannya Kristus ini kemudian diperhitungkan buat kita. Kita tetap orang yang salah, tetapi karena Kristus mati sebagai orang benar, maka kita dihitung di dalam kebenarannya Kristus, dimasukkan di dalam kebenarannya Kristus. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran di dalam Kristus. Jadi mantapnya kemerdekaan, mantapnya sebuah keselamatan, orang yang percaya itu bukan karena ritual yang dilakukan. Sesuperior apapun ritual itu dianggap oleh orang-orang. Mantapnya kemerdekaan, mantapnya keselamatan seseorang yang percaya itu hanya terjadi di dalam kebenaran yang Kristus sendiri lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita menghubungkan tentang ritual dengan
mengukur. Saya ajak kita untuk membayangkan tentang indahnya mengukur. Indahnya sebuah kegiatan mengukur itu. Kenapa mengukur itu indah? Saya suka beberapa waktu terakhir, suka membaca tentang tips diet. Membaca tips diet, Bapak Ibu, bukan diet ya. Salah satu tips diet yang saya baca, dan mungkin tidak saya lakukan, adalah mengukur jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nasi sekepel, sayur satu tangan, minyak sejempol, gitu-gitu. Mengukur itu memberi keindahan tersendiri. Kenapa? Karena mengukur membuat kita mampu menguasai sesuatu. Oh, saya tahu nasi yang saya masukkan ke dalam mulut saya sekian kalori. Oh, saya jadi tahu kalori yang dari tubuh saya sekarang berapa. Gitu. Kita kalau berpergian, kita sekarang semakin suka melihat Google Maps. Kenapa? Oh, jam sekian saya akan tiba di sana. Kita suka mengukur karena dengan mengukur itu kita bisa menguasai sesuatu. Kita tampak menguasai, kita tampak mengontrol sesuatu. Kita tahu sesuatu. Dan ketika kita tahu dan menguasai sesuatu, itu rasanya nyaman, itu rasanya enak. Daripada kita mesti luntang-lantung, terkatung-katung, nggak jelas terhadap masa depan, terhadap sesuatu yang akan terjadi, terhadap apa yang terjadi, itu nggak enak. Tetapi kalau kita menguasai sesuatu, itu menyenangkan. Mungkin juga teman-teman pemusik kalau latihannya nggak benar, jadi nggak menguasai, jadi nggak enak mainnya. Kurang lebih seperti itu. Segala hal yang kita kuasai, cenderung memberikan rasa yang menyenangkan di dalam kita, di dalam hidup kita. Pun demikian dengan ritual, Bapak Ibu Saudara. Ritual itu merupakan sebuah praktik untuk mengukur. Apa yang diukur dari ritual? Ritual adalah praktik untuk mengukur perkenanan Allah. Yang kita sering pahami tentang ritual secara umum adalah gini. Kalau kita melakukan sesuatu, bakar persembahan, bakar kurban, tidak lakukan ini, pamali itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Semakin kita pasti dengan ritual yang kita lakukan, semakin kita dengan pasti mengikuti tuntunan ritual, aturan ritual, detail-detail ritual, semakin kita meyakini dengan pasti, oke, gue akan hoki ini, karena ritualnya udah bener nih, wah Tuhan akan senang sama gue, karena ritual yang gue lakukan sudah benar. Bapak Ibu, ritual merupakan sebuah bentuk mengukur perkenanan Allah. Terlepas Allah bagaimana yang kita percaya, Allah apa yang kita percaya. Bahwa dengan ritual kita sedang mengukur, oke saya sudah begini, maka nanti Allah akan baik kepada saya. Aduh, saya belum begini, nanti Allah akan marah sama saya. Kita akan bisa tahu apa tindakan Allah melalui ritual yang kita lakukan. Dan ketika jemaat Kristen Yahudi menyatukan diri mereka dengan ritual sunat itu, sesungguhnya mereka sedang mengukur Allah. Bahwa dengan sunat mereka bisa tahu Allah berkenan memberikan keselamatan kepada saya. Dengan tidak bersunat mereka bisa tahu Allah tidak berkenan kepada saya. Mereka sedang mengukur Allah lewat ritual. Mereka sedang mengukur perkenanan Allah lewat sunat yang mereka lakukan. Tetapi Paulus dengan tegas sekali lagi mengatakan di ayat yang ke-6, sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kamu ritual atau kamu tidak melakukan ritual pun itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Kamu berbuat baik atau kamu tidak melakukan sesuatu yang jahat pun itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu tidak dapat mengukur seberapa Allah berkenan kepadamu. Karena perkenanan Allah tidak bergantung dari apa yang sudah dan tidak engkau lakukan. Perkenanan Allah hanya bergantung pada kehendak Allah itu sendiri. Bapak Ibu berbicara soal bagaimana ritual menjadi sebuah usaha praktik mengukur perkenanan Allah.
kita mungkin saja sudah melakukan praktik mengukur perkenanan Allah. Walaupun enggak harus lewat ritual sunat. Kenapa? Kita cenderung berpikir bahwa kita ingin tahu dengan pasti, dengan jelas, Tuhan itu berkenan kepada kita atau tidak. Beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukurnya. Kita hanya diperintahkan untuk percaya saja. Percaya saja kepada Kristus, maka engkau akan selamat. Cuma percaya. Tuhan enggak ngasih kita step-step kalau kamu sudah melakukan A, B, C, D. Kalau kamu tidak melakukan A, B, C, D, kamu akan selamat. Enggak. Tuhan enggak ngasih kita checklist. Tuhan cukup bilang percaya saja. Maka orang Kristen seringkali mungkin merasakan kesulitan untuk memastikan ini gue diselamatkan sama Tuhan apa enggak, ya ini tandanya apa, mungkin begitu. Beberapa teman remaja di waktu-waktu yang lalu sempat berdiskusi tentang hal ini kepada saya. Maka tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang memilih meninggalkan iman Kristen dan memeluk kepercayaan lain, kemudian berkata, saya merasa damai. Itu bukan damai yang sesungguhnya, tetapi itu lebih kepada perasaan mengontrol, perasaan menguasai karena mereka di luar Kristus diberikan list ritual. Sehingga ketika mereka melakukan ritual A, B, C, D, E, mereka sudah checklist itu semua, mereka merasa, aku sudah lakukan semuanya, oke, aku selamat. Itu mungkin yang mereka katakan soal damai. Dan yang tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar sebuah perasaan mereka mengontrol perkenanan Allah atas hidup mereka. Oke lah, kita bisa berkata, saya tidak meninggalkan iman Kristen kok, saya tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi bahkan dalam iman Kristen kita pun kita sering mengontrol Allah, mengontrol perkenaan Tuhan. Kita merasa kita bisa mengukur kebaikan Allah buat kita, menentukan Allah baik kepada kita lewat kebaikan kita. Misalnya begini, kita masih sering punya pikiran-pikiran bahwa kalau gue jahat, Tuhan juga akan jahat sama gue. Kalau gue baik, Tuhan akan baik sama gue. Oke lah, jangan lakukan ini supaya Tuhan enggak marah. Jangan lakukan itu supaya Tuhan tidak menghukum. Lakukan ini supaya Tuhan enggak marah. Atau mungkin anak kita sering mengajarkan anak-anak kita, makan berdoa dulu biar Tuhan enggak marah. Seolah-olah baik atau marahnya Tuhan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita melakukan hal yang baik di dalam Kristus bukan sebagai sebuah praktik mengukur Tuhan. Bukan sebagai sebuah praktik untuk membuat kita merasa, Tuhan akan baik kepada saya karena saya sudah begini. Kenapa? Kalau kemudian dengan berpikir seperti itu, kita akan merasa bahwa Tuhan harus baik kepada saya jika saya sudah melakukan apa yang baik. Maka kita mungkin akan terjebak dalam kekecewaan ketika suatu hari kita baik. Kita hidup benar dan kemudian ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa Tuhan gak benar nih. Saya udah baik, kok dia kasih yang gak baik buat saya. Kita mendapati kemudian kebaikan Tuhan di luar ukuran kita. Kebaikan Tuhan gak bisa kita kontrol. Kita seolah-olah mau memantapkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita malah tidak mendapatkan kemantapan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali mengingat bahwa hidup kita sebagai orang Kristen bukan hidup yang didasari dengan ritual-ritual tertentu. Keselamatan kita, kemantapan keselamatan kita bukan didasari dari bagaimana kita teguh menjalankan ritual-ritual tertentu, tekun mengikuti larangan-larangan tertentu. Tetapi kemantapan kemerdekaan kita didapatkan dari kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran yang sebegitu mantapnya sampai kelak, entah kapan, dekat atau jutaan tahun lagi Kristus datang menghakimi setiap orang yang berdosa, kebenaran itu masih sama kualitasnya. Sehingga sekalipun dalam perjalanan hidup kita, kita kepleset dikit melakukan hal yang salah.
kebenaran Kristus itu tidak hilang di dalam hidup kita. Ini kemantapan dalam kemerdekaan yang sejati, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan kebenaran yang Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menegur kita yang mungkin merasa ingin berbuat baik untuk memastikan kebaikan Allah, menolak berbuat jahat untuk menghindari apa yang tidak baik dari Allah. Kiranya firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan kerjakan kepada kita bukan bergantung dari bagaimana diri kita mengusahakannya, tetapi di dalam diri Yesus Kristus. Saya rindu firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan kepada kita. Ketika dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, kita mungkin sempat terjatuh di dalam dosa di tengah-tengah perjalanan kita. Jangan berkecil hati, datang saja kepada Tuhan, mengaku kebenaran yang Tuhan kerjakan itu tidak akan hilang di dalam hidup kita. Karena kebenaran itu didasarkan oleh Kristus sendiri. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa mantap dalam kemerdekaan dan keselamatan tidak kita temukan dari bagaimana kita dapat mengukur keselamatan kita berdasarkan tindakan kita. Mantap dalam kemerdekaan adalah ketika kita tahu di dalam Kristus kita akan diperhitungkan sebagai orang benar sampai kelak dalam masa penghakiman. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa keselamatan itu tidak kami kerjakan sebagai orang-orang yang tidak sempurna, tetapi keselamatan itu dikerjakan oleh Engkau sendiri, Allah yang kudus dan sempurna adanya. Kami bersyukur bahwa keselamatan itu dijaga bukan dengan tindakan-tindakan kami, bukan dengan ritual-ritual kami yang mungkin kami bisa salah melakukannya. Kami bersyukur bahwa keselamatan itu dijaga oleh tangan-Mu sendiri ya Tuhan, sehingga keselamatan itu tidak mungkin hilang dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu ingat akan hal ini sehingga hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera ketika kami harus terus percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan semakin menerjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami semakin mengerti firman Tuhan yang Kau beritakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.